kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, Bu. Apakah di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah, Bu. Bagus sekali. Jika begitu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Kira-kira apa yang membawa kalian menemui ibu hari ini? Mau berdiskusi, Bu. Konseling. Baik. Di sini kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok, di mana tujuannya yaitu untuk membantu mengentaskan masalah yang dimiliki anggota kelompok. 2. Untuk membantu individu mengungkapkan permasalahannya, belajar mendengarkan dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Nah, itu tadi adalah tujuannya. Sekarang asas-asas yang perlu kita terapkan, yaitu asas kerahasiaan untuk menjaga permasalahan anggota kelompok agar tidak diketahui orang lain. Ada juga asas keterbukaan, setiap anggota kelompok mengungkapkan permasalahannya secara terbuka dan jujur. Lanjut ada asas sukarela, adik-adik datang ke sini atas dasar diri sendiri, bukan paksaan. Keempat ada asas kegiatan, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada asas kenormatifan, menaati norma-norma yang berlaku, tidak menyinggung sara saat berpendapat. Jadi layanan ini akan membutuhkan waktu kira-kira berapa lama adik-adik? 1 kali 60 menit, Bu. Baik, kita sepakati bersama waktu konseling kelompok yaitu 1 kali 60 menit. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Lalu bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya? Pertanyaan yang bagus, Dek. Ibu akan menjelaskan mekanisme. Setiap anggota menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Lalu kita memilih permasalahan yang urgent atau penting untuk dibahas atau diselesaikan. Kita semua sama-sama membantu dengan bertanya, memberikan solusi dan dukungan. Masalah yang tidak selesai hari ini kita akan bahas pertemuan berikutnya. Sedangkan aturannya saat ingin menyampaikan pendapat, izin terlebih dahulu dengan memberi aba-aba atau mengangkat tangan. Yang kedua ada saat salah satu anggota kelompok berbicara, yang lain mendengarkan dan tidak boleh memotong pembicaraan. Adakah yang masih bingung atau ingin ditanyakan lagi sebelum memasuki tahap selanjutnya? Izin bertanya, Bu. Bagaimana kita akan percaya bahwa anggota kelompok di sini bisa dipercaya dan amanah? Pertanyaan yang bagus, Dek. Kita akan membuat sumpah janji rahasia dengan cara saling berpegangan tangan. Setuju? Setuju, Bu. Kita mulai ya. Ibu akan pandu. Nanti adik-adik semua mengikutinya. Saya berjanji. Tangannya seperti ini, adik-adik. Saya berjanji Saya berjanji akan sanggup dan bersedia menerima, memelihara, menyimpan dan merahasiakan segala pembicaraan anggota kelompok. Segala pembicaraan anggota kelompok. Sesuai kesepakatan di awal, kita di sini akan melakukan konseling kelompok yang sudah Ibu jelaskan pengertian, tujuan, asas, dan teknik pelaksanaannya. Dalam kegiatan ini, adik-adik semua menyampaikan permasalahannya dan menilai tingkat kerumitan permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita mulai dari Laura dulu ya. Permasalahannya
Apa kira-kira? Tidak percaya diri ketika bicara di depan kelas. Ya, selanjutnya Merasa tidak Mas Prito, selanjutnya. Merasa tidak berguna karena nilai ujian saya jelek dan tugas keteteran. Kira-kira menurut kalian masalah siapa yang mendesak untuk kita selesaikan terlebih dahulu? permasalahan satu, Bu. Permasalahan Laura ya berarti. Baik, Bu. Ya, permasalahan Laura kan akan kita bahas untuk pertemuan saat ini. Saya mau, Bu. Tenang, nanti kita saling bantu menyelesaikan permasalahan masing-masing. Tetapi kita bantu selesaikan permasalahan yang skalanya tingkat tinggi dulu, yaitu permasalahannya Laura. Apakah yang lain setuju? Baik, Bu. Baik, Bu, kita setuju. Silahkan Laura, bisa diceritakan lebih mendalam permasalahannya, sedangkan adik-adik yang lain bisa mendengarkan dan bertanya untuk mengetahui lebih dalam permasalahannya. Saya merasa tidak percaya diri ketika di depan kelas, Bu. Takut salah, takut diketawain ketika salah. Nah, jadi Laura mengalami ketidakpercayaan diri ketika maju di depan kelas. Iya, Bu, benar. Silahkan adik-adik, ada yang mau bertanya lebih lanjut mengenai permasalahan Laura? Izin bertanya, Bu. Sejak kapan kamu seperti ini? Sejak naik kelas ap- 11. Adakah di kelas semua merasakan apa yang kamu rasakan? Enggak juga. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu disuruh guru untuk maju ke depan? Saya diam saja, Bu. Emang dulu kamu pernah ditertawain sama Iya teman-teman? pernah. Iya pernah. Dan itu memalukan sekali. Sebelum kejadian ini, apakah kamu lebih percaya diri? Tidak juga. Sepertinya emang kamu sedikit pemalu ya. Bisa jadi juga. Di lingkungan keluarga bagaimana? Apakah ibu bapakmu juga sedikit pemalu? Bapak saya agak pendiam. Pendiam bagaimana? Bapak jarang mau bicara kalau tidak ditanya. Berarti emang turunan. Mungkin. Nah, jadi apa nih yang menyebabkan permasalahan Laura? Turunan. Faktor lingkungan. Seperti yang dibicarakan teman-teman, kamu apa benar begitu, Laura? Bisa jadi. Nah, mari kita bersama-sama untuk menemukan solusi sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Apakah di sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau masukan? Saya, Bu. Makin. Saya, Bu. Mungkin konseli 1 dapat berlatih setiap hari di depan keluarganya. Jadi menurut Mas Prito, bagaimana kalau kamu melakukan latihan berbicara di depan keluargamu terlebih dahulu? Ya, saya akan mencoba. Bagus sekali pendapatnya. Apakah Laura paham dan bisa menerimanya? Ya, Bu. Lalu apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Mas Prito. Konseli 1 bisa berlatih di depan cermin. Boleh juga itu. Kan kalau sendirian gak malu.
Ya bagus juga itu, kamu dapat berlatih di tempat cermin. Jika cukup percaya diri, kamu bisa meningkatkan berlatih di depan keluarga. Iya, baik Bu. Bagus sekali pendapat dan masukan dari teman-teman. Selanjutnya, seberapa yakin kamu akan melakukan hal tersebut? Bismillah, saya sangat yakin akan mencobanya. Dengan rencana dengan rencana kamu ke depannya, Ibu harap bisa terrealisasikan, dimulai dari perubahan kecil. Bagaimana menurut adik-adik? Iya Bu, saya setuju karena menuju perubahan yang besar berawal dari perubahan kecil. Saya sangat mendukung saya sangat mendukung Laura dengan rencanamu tadi. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bisa merangkum kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Saya dapat menemukan masalah dalam menghadapi kehidupan ini dengan percaya dan aman karena terjamin kerahasiaannya. Saya juga bisa menilai sendiri penyebab dan menyadari bagaimana seharusnya saya menyelesaikan permasalahan ini. Ada yang lain lagi? Mas Dito? Tidak ada Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Juga sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan tertib dan antusias. Ibu tunggu perkembangan di pertemuan selanjutnya. Jika sudah memungkinkan, kita akan membahas permasalahan lainnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan lagi. Kapan kira-kira adik-adik bisa? Bulan depan Bu. Bulan depan? Bulan depan kira-kira tanggal berapa adik-adik? Nanti kita atur bersama-sama Bu. Ya. Bagaimana kalau tanggal 3 kita melakukan pertemuan lagi di jam yang sama? Boleh Bu. Untuk membahas permasalahan yang lain, juga untuk melihat perkembangannya Laura bagaimana. Iya Bu. Jika begitu kita selesaikan kegiatan pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.